Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Mr. Fajar selaku Kepala SMP Budi Utama, Mr. Budi dan Miss Agatha selaku Wakil Kepala SMP Budi Utama, Bapak Ibu guru yang hebat dari SMP Budi Utama. Terima kasih atas kehadirannya dan puji syukur kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi konsep inti budaya positif di lingkungan sekolah. Perkenankan saya membacakan susunan acara terlebih dahulu, pembuka, nanti diisi dengan doa. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan dari Bapak Kepala SMP Budi Utama. Kelima, nanti langsung menginjak acara inti diseminasi budaya positif, dan keenam tanya jawab, dan selanjutnya penutup. Marilah Bapak Ibu kita buka dan awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh Miss Dita. Miss Dita, dipersilahkan. Terima kasih Miss Pur. Mari Bapak Ibu kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik, yang lain mohon menyesuaikan. Selamat siang Tuhan, terima kasih atas segala berkat kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh Engkau izinkan untuk berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif oleh Mr. Fajar, Mr. Budi, dan Miss Pur. Semoga dengan kegiatan ini kami jadi lebih berkembang menjadi lebih baik dan dapat bermanfaat untuk kami sebagai pendidik, dan lebih jauh bermanfaat lagi untuk peserta didik yang telah Engkau percayakan kepada kami di SMP Budi Utama ini. Amin. Baik, terima kasih banyak Miss Dita untuk doa di pembuka acara hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan nantinya tetap bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Dimohon Bapak Ibu duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMP Budi Utama. Kepada Mr. Fajar dipersilahkan. Selamat siang
Salam sehat dan bahagia. Masih semangat Bapak Ibu semuanya di siang hari. Ya, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SMP Budi Utama, Mr. Budi, Bapak Ibu calon guru penggerak, dan yang saya hormati teman-teman rekan sejawat para guru SMP Budi Utama. Selamat siang. Ya, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan diseminasi positif, budaya positif dari teman-teman kita yang mengikuti CGB. Harapannya ini merupakan pengimbasan yang baik untuk nanti teman-teman bisa terapkan di dalam pembelajaran, di dalam kegiatan KBN setiap hari. Dan harapannya ini tidak sekedar untuk pemenuhan formal, tetapi ilmu yang kita dapat yang lebih penting dari ini. Dan kami berharap bahwa hal-hal yang baik ini nanti bisa kita praktekkan di dalam keseharian. Dan selamat mengikuti, semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi motivasi bagi teman-teman rekan sejawat para guru SMP Budi Utama. Untuk menyingkat waktu, saya serahkan kembali ke pembawa acara. Terima kasih dan selamat siang. Baik, terima kasih banyak Mr. Fajar untuk sambutannya. Selanjutnya kita akan menginjak ke acara inti, yaitu diseminasi konsep inti budaya positif, yaitu dengan materi, ada 6 materi Bapak Ibu hari ini, jadi tetap semangat jadi Bapak Ibu untuk mengikutinya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, 5 posisi kontrol. Keenam, segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu, boleh je, Mr. Fajar, Mr. Budi, saya akan mengisi ice breaking untuk mencairkan suasana biar tidak tegang dan tetap semangat je, Bapak Ibu je. Kita berdiri terlebih dahulu. Ice breaking cuma sedikit saja waktunya, ya. Mr. Cahyo sudah semangat, ya. Ice breaking di sini nanti ikuti instruksi saya. Ketika saya bilang pagi, silahkan Bapak Ibu tepuk tangan sekali. Ketika saya bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Ketika saya bilang malam, tepuk tangan 3 kali. Dan nanti akan saya acak. Kita akan mulai simulasi pagi, siang, malam, malam, pagi, siang, pagi, malam, siang, pagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Bapak Ibu guru hebat, luar biasa. Tetap semangat je. Baik, kita akan mulai dari Mr. Fajar untuk menyampaikan materi inti positif OJ. Mr. Budi, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Silakan Mr. Budi. Baik, terima kasih Miss Pur. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mr. Dennis. Iya. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan materi inti ya dari tentang budaya positif. Sebenarnya nanti kita akan belajar mengenai disiplin positif, gitu ya. Semoga nanti bermanfaat untuk ke depan sekolah kita, ke depan bisa berefleksi diri atau memperbaiki yang belum baik, meningkatkan yang sudah baik, gitu ya. Apakah sudah efektif penerapan disiplin di sekolah kita? Karena kami dari kesiswaan pasti, wah ya, ternyata banyak ya anak-anak yang belum disiplin begitu. Bapak Ibu guru juga mungkin merasa ketika masuk kelas itu sudah on time atau belum. Saya biasanya yang kadang terlambat keluar kelas ya, Miss Agatha, di jamnya Miss Agatha masih telat saya. Ya, perlu ditinjau ulang, apakah disiplin perlu ditinjau ulang ataukah perlu ditingkatkan. Nah, ini sebagai refleksi Bapak Ibu, nanti kita sama-sama kita lanjutkan di akhir nanti ya. Nanti semoga sudah dapat jawabannya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait disiplin positif dan juga
nilai-nilai kebajikan universal. Gitu dulu, nanti tanya jawab bisa kita lanjutkan di akhir, gitu ya. Baik, Miss Pur, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Miss Pur. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan buat Mr. Budi. Luar biasa aja Mr. Budi. Hari ini Mr. Budi sudah menyampaikan materi tentang konsep inti disiplin positif. Disiplin positif itu sendiri dan nilai-nilai kebajikan universal. Tadi sudah disampaikan sama Mr. Budi bahwa kedisiplinan diri itu memang ada motivasi. Motivasinya itu ada ekstrinsik dan intrinsik. Dan kebanyakan yang kita jumpai di lapangan, kalau misalnya Bapak Ibu melihat, mengamati, bahkan merefleksi diri, apa yang kita lakukan, apa yang murid lakukan, itu tentunya motivasinya itu masih kebanyakan motivasi ekstrinsik. Tentunya ekstrinsiknya itu apa toh? Nanti akan saya sampaikan di sini. Tadi sudah disampaikan sama Mr. Budi tentang disiplin positif sama nilai-nilai kebajikan universal. Baik, untuk materi saya yang akan saya sampaikan di sini, yang akan saya sharingkan ke Bapak Ibu guru, semoga nanti bermanfaat ke depannya, terkait tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Hukuman dan penghargaan itu gabung Bapak Ibu, karena ini nanti ada efek atau dampaknya. Baik, selanjutnya baik, sambil menunggu Mr. Budi, saya akan menyampaikan terkait tentang teori 3 motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi yang pertama, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tentunya Bapak Ibu pernah menjumpai langsung, baik langsung maupun tidak langsung di anak didik kita. Kalau misalnya kita melihat anak didik kita menghindari dari hukuman, dia akan melakukan sesuai dengan aturan, perintah kita, seperti itu. Dan dia tetap melakukan dengan sebaiknya apa yang kita inginkan. Contohnya, silahkan kumpulkan tugas dengan tepat waktu. Jika tidak, nanti akan diberi minus point. Itu pun sebenarnya saya terapkan yang kemarin-kemarin, tapi sekarang saya akan mengevaluasi diri terlebih dahulu. Kemungkinan ini juga akan ada di dalam pengalaman Bapak Ibu, seperti itu. Nah ini, kalau kita melihat seperti ini, tentunya motivasi ini tingkatnya masih rendah. Karena ini muncul atas dorongan dari luar, bukan dari diri sendiri, sifatnya eksternal. Terus yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini masih ada kaitannya tadi. Seperti contoh tadi saya yang sampaikan bahwa anak tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, lebih dari 1 hari minus 1, 2 hari minus 2, seperti itu. Itu kan akan menghindari ketidaknyamanan anak, supaya anak tetap menghindari hukuman, dia akan termotivasi, tapi motivasinya masih eksternal. Jadi ini masih sifatnya sama. Dan yang ketiga, ini motivasinya itu ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan tadi sudah disampaikan sama Mr. Budi, nilai-nilai kebajikan universal tadi, bahwa ada salah satu nilai tanggung jawab. Ketika murid diberi penugasan, harus tepat waktu pengumpulannya, itu sesuai dengan nilai kebajikan, yaitu tanggung jawab. Ini sudah termotivasi dalam diri sendiri, yaitu motivasi munculnya disiplin positif dan sifatnya internal. Dan ini nanti larinya untuk memunculkan disiplin positif yang positif, seperti itu. Selanjutnya, tujuan dari disiplin positif itu sendiri, Bapak Ibu, kita ketahui bahwa tujuannya itu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Semoga ini nanti kita bisa bawakan, tentunya mulai dari diri kita sendiri dan nanti efeknya ke peserta didik kita. Pertanyaannya Bapak Ibu,
Dan ini tidak perlu dijawab langsung saat ini. Ini sebagai pertanyaan refleksi kita selama ini dan untuk ke depan. Bagaimana cara kita sebagai guru, tentunya sebagai pendidik, untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita. Sebelum kita menjawab refleksi diri kita, evaluasi diri sebelum dan sesudahnya nantinya, tentunya nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pemahaman materi tentang konsep inti disiplin positif ini. Ada hukuman dan penghargaan, ini saling berkaitan. Karena tadi anak, saya tidak nyaman, maka saya akan menghindari hukuman. Saya akan nyaman supaya saya akan memiliki penghargaan, seperti itu. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Program disiplin positif ini dinamakan restitusi. Restitusi itu sendiri proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Setidaknya kalau salah, kita tidak perlu mengincim atau mengancamnya kembali. Justru kita akan memberikan kesempatan mereka untuk bisa kembali pada kelompok mereka, teman-teman mereka, dengan karakter yang lebih kuat. Karakternya yang lebih kuat di sini yaitu bertanggung jawab. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi sekilas saja Bapak Ibu. Kenapa ini dikatakan identitasnya gagal hukuman ini? Karena sesuatu itu menyakitkan dan harus terjadi. Beda dengan identitas sukses disiplin seperti konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi sesuatu itu memang harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan, dalam artian anak diberi kesempatan untuk memilih mana yang harus kamu lakukan yang terbaik untuk kamu dan tidak menyakitkan orang lain. Kalau konsekuensi, kamu menumpahkan air di meja temanmu, ya kamu konsekuensinya harus ngelap dan sebagainya. Beda dengan hukuman. Kalau misalnya hukuman, anak itu melakukan tetapi dia sebenarnya ada rasa dendam. Kalau misalnya itu dilakukan berulang kali karena merasa tidak nyaman. Dan korban ini mendapatkan keadilan. Beda dengan konsekuensi, korbannya bisa diabaikan. Dalam artian bisa sesaat itu selesai, hilang. Beda dengan restitusi juga, korban itu mendapatkan gantinya. Ini sekilas saja Bapak Ibu. Kalau misalnya hukuman, misalnya contoh kalimatnya seperti ini. Peraturannya adalah titik-titik. Kamu harus titik-titik. Beda dengan konsekuensi. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Dan tentu beda dengan restitusi. Karena proses memperbaiki kesalahan. Apa yang kamu yakini? Tentunya keyakinan kelas yang nanti akan dibahas oleh Mr. Fajar dan Mr. Budi. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu, kalau misalnya tadi sudah membedakan antara hukuman, konsekuensi, restitusi, mari kita akan mencoba untuk ngetes pemahaman kita sebentar saja. Ini ada tindakan guru, seolah kita di dalamnya. Kalau misalnya kita ada pengamatan langsung terhadap kasus seperti ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Ada yang bilang konsekuensi, ada yang bilang hukuman. Tepatnya lebih kemana? Miss Isti? Lebih kemana Miss Isti? Hukuman. Kenapa Miss Isti? Ada alasannya? Sebenarnya dia sudah tahu bahwa itu salah, tapi dia harus menuliskan salah. Betul sekali. Karena ada kata 100 kali. Betul sekali. Kalau konsekuensi pun tidak sampai dia harus mengulang seperti itu. Begitu. Terima kasih Miss Isti untuk pemahamannya. Selanjutnya untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Miss Dita. Mungkin ini Miss Dita menemui beberapa kasus-kasus di keterlambatan. Miss Dita. Tapi ini juga tidak mungkin diterapkan di sekolah kita. Hukuman atau konsekuensi Miss Dita? Hukuman, Miss.
karena dia diminta untuk mengelilingi lapangan basket 2 kali. Baik, terima kasih Miss Dita. Ini sifatnya memang mengarah ke fisik. Ya, betul sekali. Dan anak itu nanti akan terekam dalam memorinya. Kalau misalnya saya terlambat lagi, saya akan mengitari lagi dan tentunya akan lebih seperti itu. Terima kasih Miss Dita. Berikutnya membersihkan coretannya dibuatnya di meja tulis Mr. Ari. Betul sekali, terima kasih Mr. Ari. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, Miss Felis. Hukuman, terima kasih. Berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, Mr. Aryo, Mr. Cahyo, Mr. Aryo. Konsekuensi. Ya, terakhir Mr. Cahyo. Tadi saya manggilnya Mr. Cahyo. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mau ngobrol dengan teman. Nyiksa. Betul sekali, luar biasa. Kita beri tepuk tangan buat Bapak Ibu guru hebat. Ya. Selanjutnya, ini sudah kita anggap sudah, dan berikutnya dihukum. Kenapa kok dihukum oleh penghargaan? Kok penghargaan itu nanti sifatnya menghukum. Nah, ini ada Alfikon. Ini menyampaikan bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini bukan kata-kata dari saya, tapi dari Alfikon. Ini ada gambarnya ya Mr. Budi? Enggak ada. Ada gambarnya Bapak Ibu tapi nggak keluar. Nah ini, terima kasih Mr. Budi. Biar kita tidak menerka-nerka Alfikon itu seperti apa. Ini mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendirilah adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi kalau misalnya saya mengetahui, mengamati secara langsung Bapak Ibu ketika mendampingi putra-putri di SMP Buditama, ketika memberikan kesempatan kepada putra-putrinya untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak ngecim lagi, itu sudah bagian dari proses untuk siswa masuk disiplin positif. Seperti itu. Selanjutnya, nah, tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, tapi hanya dalam jangka waktu pendek. Setelah itu, dia harus meminta penghargaan kembali. Penghargaan tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan tentu menciptakan kecemasan. Penghargaan menghukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena perilakunya kita coba untuk kita kendalikan sesuai kehendak kita. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, Bapak Ibu. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Nah, lebih tepatnya kita masuk ke restitusi. Itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Memulihkan karena ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Sehingga guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Biasanya ini sering dilakukan oleh salah satunya Miss Dita. Kalau menjumpai putra-putrinya yang sedang menghadapi kasus, mari nak kita refleksi. Begitu aja Miss Dita. Ya, karena Miss Dita guru BK. Kita akan belajar banyak di sana. Bapak Ibu, saya akan simpulkan di sini. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan,
namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan menebus nih Bapak Ibu. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri seorang murid dan diri seorang pendidik. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sehingga di akhir presentasi saya untuk materi ini, menurut Dr. William Glasser menyatakan, orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Mari Bapak Ibu, kita sebelum mengevaluasi orang lain, kita evaluasi diri kita sendiri. Terima kasih. Selanjutnya, Mr. Fajar untuk mempresentasikan materi berikutnya, yaitu materi tentang keyakinan kelas, yaitu Mr. Budi. Oke, baik. Harusnya saya ya, Miss Pur ya. Iya, keyakinan kelas. Ini lanjutannya. Ini saling berkaitan Bapak Ibu semua, bisa dan Miss. Jadi materi ini tuh saling berkaitan dari awal sampai akhir. Nanti ketika Bapak Ibu nanti sudah paham, nanti kita akan mencoba mempraktekkan praktek baik ini ke anak-anak kita dan termasuk ke diri kita sendiri. Baik. Sekarang tadi Miss Pur juga sudah menyinggung tentang keyakinan. Keyakinan itu ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, gitu ya. Oke, apa itu keyakinan kelas? Nah, ini nanti sebagai contoh ya. Oke. Baik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Tahu kira-kira bedanya apa, Mr. Dennis? Keyakinan kelas itu apa sih gitu? Peraturan kelas? Ya, peraturan. Oke, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan pertanyaan. Iya, oke, langsung aja ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang ya penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Kira-kira apa jawabannya? Agar selamat, betul. Itu kemungkinan jawabannya untuk keselamatan. Nah, bentar kita selesaikan dulu ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menjaga ketenangan saat berada di rumah sakit atau tempat ibadah? Kenapa? Alasannya? Betul? Nah, yang warna hijau ini adalah nilai atau keyakinan kelas. Keyakinan itu berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini keyakinannya tentang keselamatan, ini tentang menghargai. Nah, seperti itu. Itu bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Kita lanjut dulu. Baik. Nah, nilai-nilai keselamatan dan menghargai inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Baik atau tidak, Mr. Janis? Baik, ya. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Bisa tersirat, bisa tersurat. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, itu adalah keyakinan. Ya. Perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, ini dia. Keyakinan kelas itu adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid, yang sifatnya lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Itu keyakinan. Ya, sama ya. Kemudian sedangkan peraturan kelas itu apa? Peraturan kelas itu adalah terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan, yang bersifat memotivasi dari luar. Contoh, tiba-tiba ada peraturan tidak boleh main HP. Itu peraturan. Karena sudah ada, langsung muncul gitu ya. Tidak melalui kesepakatan atau persetujuan. Nah, ini bedanya. Gitu Bapak Ibu. Jadi bedanya adalah perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, nanti mana yang akan kita kembangkan lebih lanjut? Ya, nanti kita lihat dulu.
Nah, bagaimana untuk pembentukan keyakinan kelas itu? Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Jelas, contoh misalnya, buanglah sampah pada tempatnya. Bisa buat kesepakatan seperti itu. Nah, keyakinan yang ada di dalam itu apa sih sebenarnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Keyakinannya apa? Itu terus menjaga kebersihan. Betul, menjaga kebersihan. Nah, itu yang akan kita sasar seperti itu. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif atau kalimat positif. Jadi tidak boleh dilarang berlari-larian, itu bukan keyakinan. Tapi kita mencoba kalimatnya lebih positif. Nanti kita akan belajar ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya yang dapat diterapkan. Jadi yang benar-benar real kita bisa implementasikan. Gitu. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui curah pendapat atau sharing gitu ya. Apa hari ini kita buat kesepakatan kelas yuk tentang apa? Nah, seperti itu. Curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu-waktu. Jadi setiap kali Bapak Ibu mengajar atau kita mengajar itu boleh kita kesepakatan kelas itu dievaluasi. Siapa tahu kemarin ada upgrading gitu ya. Ada kesepakatan yang lain. Wah, ternyata kesepakatannya ada yang kurang atau ada yang mau dikurangi. Seperti itu. Yang penting ada kesepakatan. Nah, ini contohnya. Yuk. Mencermati peraturan dan nilai kebajikan. Ini peraturan. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini peraturan. Lalu nilai kebajikan yang dituju atau keyakinan yang ada di situ sebenarnya apa sih? Disiplin, betul. Kedisiplinan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan fisik maupun verbal. Kira-kira apa keyakinan yang akan ada di peraturan ini? Saling menghargai, betul. Next, membuang sampah pada tempatnya. Itu udah ya, tentang kesehatan. Dilarang membuat kegaduhan di dalam kelas. Nah, ini masih negatif ya. Kalimatnya kalimat negatif, dilarang ya. Harus dipahami. Menghargai, betul ya. Tidak boleh berlarian di koridor kelas dan tangga. Keselamatan. Menghargai juga bisa ya, karena mengganggu kelas. Kembalikan barang di tempatnya. Tanggung jawab bisa, kejujuran bisa ya, tapi sini kedisiplinan juga bisa. Jadi banyak, jadi satu ini bisa banyak sekali yang disasar ya. Begitu, itu tentang mencermati peraturan dan nilai kebajikan. Next, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini langsung saja cepat ya. Tadi sudah curah pendapat itu sharing ya, mencatat semua masukan pendapat, kemudian menyusun dalam kalimat positif, meninjau kembali nilai kebajikan, yaitu contoh berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Jadi langsung saling menghormati itu langsung tahu banyak di situ isinya. Itu. Ya, termasuk ini saling menghormati dan menghargai. Gitu ya. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Jadi langsung saling menghormati satu dengan yang lain, seperti itu. Oke, batasi banyaknya keyakinan kelas, 3-7 keyakinan saja cukup. Yang penting udah diingat. Kemudian tinjau bersama, sepakati dengan memberi tanda tangan kalau perlu ya. Ini yang belum. Saya pernah membuat kesepakatan kelas tapi belum pernah tanda tangan. Gitu ya. Terus tempelkan di telaat tempat yang sudah dilihat dalam kelas. Nah, seperti itu. Oke, cara memperdalam menyusun keyakinan kelas itu bagaimana? Nanti ada banyak cara Bapak Ibu. Sekarang beberapa aja ya. Bersikap positif. Nah, ini ada yang tampak dan tidak tampak. Wah, tulisannya tidak tampak ya. Tampak dan tidak tampak. Bersikap positif, tampak seperti apa? Disiplin, datang tepat waktu, masuk kelas tepat waktu gitu ya. Tidak tampak, datang sekolah, masuk kelas terlambat. Menolong dan peduli, ini yang tampak. Kemudian sikap ini tidak tampaknya adalah cuek, masa bodoh. Bersikap sopan santun dan seterusnya. Ini bersikap positif yang tampak, yang kita harapkan itu seperti ini. Ini yang tidak tampak. Jadi ini yang harus dihilangkan, gitu ya. Ini contoh. Terus percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Tampak seperti apa? Meminta izin saat minjam barang. Nah, ini nilai apa namanya? Kesepakatan kelasnya ini. Percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Nanti isinya tampaknya seperti ini. Penampakannya isinya dalam kesepakatan itu. Ya, mengucap terima kasih, menjaga dan merawat barang pinjaman dan lain sebagainya.
Oke, seperti itu. Kita coba aja ya. Nah, ini caranya. Setiap anggota kelas melakukan tugasnya. Nah, ini ada tabel Y namanya ya. Di sini ada yang terlihat, ada yang terdengar, ini berperilaku. Nah, ini adalah semuanya, ini isinya adalah nilai-nilai positif harapan kita ketika kita membuat kesepakatan kelas. Misalnya, terlihat yang tampak itu apa? Peduli sama terhadap lingkungan. Berarti di kelas menjaga kebersihan. Itu yang tampak seperti itu, contohnya. Terus yang terdengar misalnya apa? Untuk melakukan tugas anggota kelas, menyapa kita, misalnya selamat pagi, mohon izin untuk meninggalkan kelas. Nanti yang berbicara ya. Terima kasih Mister dan Miss, terima kasih teman-teman gitu. Maaf atas kesalahan saya dan lain sebagainya. Terus perilakunya bagaimana? Nah, dia ada senyum, sapa, salam. Itu selamat pagi berarti harus senyum, sapa, salam. Terus ada santun, tekun, jujur, disiplin dan peduli. Nah, ini saling berkaitan. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ini kegiatan tugas saya dan tugas kamu. Sama ini, tugas orang tua dan lain sebagainya. Ini secara cepat aja ya. Oke, kita lanjut. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi terkait dengan keyakinan kelas. Jadi nilai-nilainya yang dibuat atau apa namanya kesepakatan yang dibuat harus dengan kata-kata yang positif. Contohnya langsung. Oke, menghormati orang tua tugasnya misalnya gitu. Misalnya di kelas ya menghormati teman-teman. Banyak sekali menghormati itu caranya, gitu ya. Nah, itu terkait dengan keyakinan kelas. Dengan demikian presentasi saya sudah selesai. Nanti kita lanjutkan untuk kaitannya ya dengan yang selanjutnya. Begitu, Mr. Jamis. Ya, terima kasih. Yuk, Miss Pur, mau silakan. Baik, terima kasih banyak Mr. Budi. Mohon maaf Bapak Ibu ini karena waktu terus berjalan dan ini materi masih harus kami diseminasikan ke Bapak Ibu. Jadi mohon juga kerjasama dukungannya juga. Tadi Mr. Budi sudah menyampaikan terkait tentang keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas itu dibuat dari peraturan kelas yang kalimat negatif itu diubah menjadi positif, sehingga mencari nilai-nilai kebajikan yang ada sehingga dijadikan sebagai keyakinan kelas masing-masing, seperti itu. Selanjutnya, biar keyakinan kelas itu tertata, rapi, dan bagus bisa diterapkan ke murid-murid atau peserta didik kita, tapi sebaiknya kita akan perlu mengetahui terlebih dahulu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan ini akan disampaikan oleh Mr. Fajar. Terima kasih Miss Pur. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, salam sehat dan bahagia. Ya, tadi intinya yang kita sampaikan dalam Mr. Budi, Miss Pur itu tentang hal-hal yang kaitannya dengan kita bisa memberi motivasi dari dalam, bukan sekedar menghukum. Tadi bicara tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan pendekatannya sekarang kita berbeda. Ya, saya akan menyampaikan tentang 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa sih yang dimaksud sebenarnya? Ya. Ini pernyataan dari Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan kita, menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi menganalogikan bahwa peserta didik itu ibarat tanaman padi yang tidak dapat dirubah kodratnya, namun pendidik itu bisa mengarahkan. Jadi kalau seorang petani itu menanam padi, kan kita tidak akan bisa mengubah padi menjadi jagung ya. Tetapi kita bisa memaksimalkan pertumbuhan padi itu. Bagaimana caranya? Tentu dengan pengairan yang baik, irigasi yang teratur, kemudian pemupukan, disiangi. Itu tugas kita sebagai seorang pendidik. Nah, kalau kita nanti ketemu dengan beberapa siswa-siswi kita yang beraneka macam, ini kaitannya dengan kemungkinan tidak ada terpenuhi kebutuhan dasarnya. Oke. Apa hubungan kebutuhan dasar dengan karakter siswa? Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi intinya kalau banyak murid bermasalah, berarti kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Ya.
Nah, ini yang tadi juga disampaikan Miss Pur, yaitu Dr. William Glasser ini. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu menurut kebutuhan dasarnya. Jadi apa sih kebutuhan dasar? Ibaratnya orang dewasa, sebenarnya anak-anak itu juga perlu kebutuhan dasar ini. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ini beberapa kebutuhan yang memang harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka akan terlihat dalam karakter-karakter baik orang dewasa maupun anak-anak murid kita. Oke, yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini termasuk kebutuhan biologis reproduksi ya. Jadi kebutuhan bertahan hidup ya untuk rumah dan segala macamnya. Tentu sebagai orang dewasa akan bertindak yang berbeda ketika kebutuhan hidupnya belum terpenuhi. Ya, apalagi anak-anak kita, kesehatannya, rumah, makanan, kalau di rumah juga tidak mencukupi, maka akan terlihat di dalam karakter kehidupannya. Yang berikutnya, rasa sayang dan rasa diterima. Anak-anak yang mendapatkan kasih sayang di rumah tentu tidak akan mencari perhatian yang berlebih di sekolah. Coba Bapak Ibu perhatikan anak-anak kita. Berbeda ya dengan ketakutan ya yang tadi disampaikan. Jadi kita ingin memunculkan itu dari dalam rasa perhatian itu karena terpenuhi, tercukupinya rasa sayang dari setiap siswa kita. Mr. Ferry tentu akan melihat anak-anaknya, kelihatan siapa yang terpenuhi rasa sayang dan tidak, dan itu akan terlihat di dalam karakter kesehariannya. Yang berikutnya, penguasaan. Jadi anak-anak itu juga perlu dihargai, diakui prestasinya. Ya, kita tidak segan-segan memuji, wah pekerjaanmu bagus, sekarang nilaimu meningkat loh dari kemarin. Pengakuan atas kemampuannya, berarti kamu sekarang sudah memahami materi ini. Dihormati. Ya, kebutuhan, keinginan yang dianggap berharga. Tentu kalau kita merasa tidak dihargai, tentu ya untuk apa kita akan berbuat. Nah, ini nanti yang harapannya bahwa dengan mengenal kebutuhan dasar ini, kita bisa memahami anak-anak kita. Ini kebutuhan anak kita apa sih yang harus didorongkan? Nanti supaya teman-teman, para teman-teman guru bisa mengetahui dan mendampingi anak-anak kita tadi. Yang berikutnya, kebebasan akan pilihan. Ya, ini adalah kebutuhan tidak terpengaruh mencoba hal yang baru. Kebutuhan bebas, jadi anak-anak nanti diberikan kebebasan. Mungkin bebas di dalam menentukan bagaimana dia belajar, caranya. Pilihan ini kita juga sebagai guru juga memberi keleluasaan anak-anak untuk bagaimana mengekspresikan ketika mereka belajar. Ya tentu akan kita dampingi dan kita dampingi tadi ya, seperti kata Ki Hajar Dewantara, kira itu ibaratnya petani. Bagaimana menumbuhkan murid itu dengan cara kita. Kebutuhan akan kesenangan, ya tentu anak-anak juga perlu. Misalnya ketika pembelajaran sudah boring, bosan, yuk nonton film yuk, yang sama. Nah, anak-anak juga diperlu bisa mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi kalau Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan belajar, semua hewan dengan inteligensi tinggi, misalnya anjing, lumba-lumba dan bermain, saat mereka bermain mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia juga tidak berbeda. Jadi teman-teman nanti gimana anak-anak kita bisa memberikan keleluasaan untuk anak-anak bisa bermain, belajar sambil yang menyenangkan. Oke, itu kaitannya dengan
kebutuhan dasar. Jadi seperti manusia dewasa, murid-murid kita ketika tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka akan berperilaku yang berbeda. Tidak bisa tertib, tidak bisa berdisiplin positif. Lalu, ya, ini inti yang ingin saya sampaikan. Sebagai guru kita harus dapat menerima murid apa adanya sesuai dengan kodratnya, karena setiap murid unik, mereka memiliki kekuatan masing-masing, sehingga guru harus menciptakan semua berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi. Jadi intinya bahwa kita bisa membimbing murid kita menjadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Itu yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan kebutuhan dasar tersebut. Nah, kalau kebutuhan dasar terpenuhi, maka kita akan menciptakan dunia yang berkualitas. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan dunia berkualitas ini? Jadi, kalau Dr. William Glasser tadi menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya terdiri dari beberapa hal saja yang signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup, yang membuat hidup Anda lebih bermakna. Jadi bagaimana sih caranya menciptakan dunia berkualitas ini? Jadi tidak perlu membayangkan hal-hal yang terlalu berlebihan. Ini adalah contoh pertanyaan yang membantu bagaimana membentuk dunia berkualitas. Ya. Yang pertama, tidak perlu dijawab, silahkan teman-teman dijawab dalam hati. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling inginkan? Apa pada diri Anda? Apa pencapaian Anda yang sangat banggakan? Pekerjaan ideal bagi Anda apa? Ceritakan bagian perjalanan hidup di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Dan yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda. Jadi ini harapannya kita akan membuat dunia yang berkualitas. Dan sebagai penutup, setelah belajar mengenai dunia berkualitas, mari kita pikirkan bagaimana kira-kira murid-murid kita dan guru-guru di sekolah kita selama ini meletakkan sekolah dan pengalaman mereka di sekolah sehubungan dengan dunia berkualitas. Apakah di dalam atau di luar dunia yang berkualitas? Tentu jawabannya pada diri kita masing-masing. Dan kita harapkan dengan mengetahui disiplin positif, mengetahui tentang karakter yang baik tadi, keyakinan kelas, mengetahui tentang kebutuhan dasar yang harus kita penuhi dari setiap murid kita, harapannya kita bisa mencapai dunia yang berkualitas. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan ke Mas Pur. Baik, terima kasih Mr. Fajar untuk penyampaian materi terkait 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi pada kesimpulannya, kalau kita ingin menciptakan dunia berkualitas pada diri kita masing-masing, tentunya kita juga harus terpenuhi 5 kebutuhan dasar itu. Dan tentunya kita menerapkan ke anak didik kita. 5 kebutuhan dasar tadi seperti kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan rasa kasih sayang, ingin diterima, kebutuhan penguasaan atau bisa memberikan yang lebih seperti itu, ingin diakui, terus kebutuhan akan kebebasan dan kesenangan. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita menjumpai sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik kita harus memposisikan diri untuk mengontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol. Dan nantinya di sini akan saya sampaikan. Jadi sebelum memainkan posisi kontrol kita, setidaknya kita mengetahui kebutuhan dasar yang anak didik belum terpenuhi, sehingga anak didik itu melakukan sebuah pelanggaran.
Contoh misalnya nih, Bapak Ibu, cerita sedikit saja, karena merasa dikejar waktu sih. Kalau misalnya ada ilustrasi cerita, anak SD kelas 2, sukanya itu meminta bekal makanan ke temennya. Terus ada wali kelasnya yang selalu dicurhatin sama anak didik yang lain di kelas itu, bahwa namanya si Benny. Benny ini selalu meminta bekal makanan Bu kepada teman-teman kita di kelas 2. Terus wali kelas itu apa yang harus dilakukan? Tentunya dia memanggil, mengajak ngobrol dengan si Benny itu dan mencari tahu alasan apa toh. Ternyata yang disampaikan sama Benny itu alasannya, ya karena orang tua saya tidak memberikan bekal makan saya Bu setiap paginya. Berarti tentunya kebutuhan dasar apa Bapak Ibu yang belum terpenuhi oleh Benny? Tentunya kebutuhan dasar kan apa Miss Vita? Ya, bertahan hidup, makanan untuk fisik, seperti itu. Beda kalau misalnya Benny alasannya seperti ini, ya karena saya iseng saja Bu, suka melihat teman-teman saya ekspresinya dia ketika saya minta bekal makanan. Kira-kira berarti kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh Benny itu? Betul sekali Mr. Fajar, kesenangan. Nah, jadi kita harus menempatkan posisi diri kita sebagai posisi kontrol kita saat kita menghadapi beberapa peserta didik yang melanggar. Contohnya seperti ini, kita akan mulai. Ada 5 posisi kontrol, tapi sebelumnya akan saya sampaikan bahwa program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya pada saat menghadapi murid-muridnya yang melakukan sebuah pelanggaran atau tidak sesuai keyakinan kelasnya. Ada posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir manajer. Kira-kira nanti Bapak Ibu pernah mengalami sebuah pengalaman dengan peserta didik, posisinya seperti yang mana? Ini ada salah satu video. Mr. Budi. Kalau Bapak Ibu sudah melihat tayangan nanti Bapak Ibu seperti posisi itu atau belum, atau bahkan seringkali memposisikan seperti itu. Tapi sepertinya kalau Bapak Ibu di SMP Britama tidak sih, kalau yang di posisi ini. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana.
sana ke lapangan basket. Posisi penghukum. Udah kelihatan jadi Bapak Ibu ini posisi penghukum. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ada nggak kesempatan muridnya untuk menyampaikan alasannya? Tidak ada sama sekali. Itu sama sekali bahwa posisi guru itu benar-benar tidak memberikan kesempatan untuk mencari alasan dasar kebutuhan yang belum terpenuhi oleh peserta didik itu. Jadi hanya tetap mengikuti aturan sekolah, pokoknya kalau terlambat ya mengitari lapangan seperti itu. Selanjutnya Mr. Budi untuk berikutnya. Nah, ciri-cirinya tadi menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, hukuman bisa verbal atau fisik. Dampak murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru, dan mapel yang diampu. Nah ini pemantau, sudah kita lanjutkan. Untuk pemantau, sebelum pemantau ini pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Secara tidak langsung istilahnya memojokkan. Selanjutnya ada posisi kontrol yang ketiga, itu teman. Tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasinya. Jadi kayak mengajak seperti teman. Cuman masalahnya kalau murid dijadikan seperti posisi kita teman, akan menjadikan ketergantungan. Dan bisa jadi murid itu tertib dengan guru itu, tetapi belum tentu dengan guru yang lain. Seperti itu. Selanjutnya posisi kontrol yang keempat itu pemantau. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau itu sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Contohnya, berapa kali kamu terlambat? Seperti itu contohnya Bapak Ibu. Ini terakhir untuk videonya, kita bisa membedakan posisi mana yang tepat kita terapkan ke murid kita. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, ini posisi kontrol yang mana kira-kira Bapak Ibu tadi? Tentunya yang terakhir, manajer. Nah, untuk yang manajer ini, guru itu pasti memberikan kesempatan untuk mencari alasan kebutuhan dasar yang anak belum terpenuhi. Ternyata kebutuhan dasarnya itu ya belum ada rasa tanggung jawab untuk menyetel alarm seperti itu.
Ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Pada posisi manajer inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Kita pendidik, perjalanan seorang pendidik tentunya tidaklah mudah sampai menuju posisi manajer. Tentunya kita sudah pernah memposisikan diri sebagai penghukum, teman, pemantau, seperti itu. Tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dan ini nantinya ketika kita menghadapi persoalan dengan anak, tentunya kita akan memecahkan kasus itu dengan salah satunya cara memakai segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapannya, yaitu menstabilkan identitas. Jadi kita tidak mencerca, mencari kesalahan anak, tapi kita menstabilkan identitas. Mengapa dia melakukan seperti itu? Terus memvalidasi tindakan yang salah, baru membuat keyakinan seperti itu. Dan nanti akan dijelaskan lebih detailnya kepada Mr. Fajar. Kepada Mr. Fajar dipersilahkan. Mohon maaf Bapak Ibu, waktu minta tambahan sebentar, J. Terima kasih Miss Pur. Jadi teman-teman, saya minta waktunya tidak akan lama, paling lama 10 menit ya. Lama juga ya. Ya. Kita percepat saja kaitannya dengan segitiga restitusi. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Miss Pur bahwa ini dikembangkan oleh pakar pendidikan William Glasser. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya, bukan perilaku yang menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Inisiatif sendiri, menghargai dan melakukan nilai-nilai kebajikan. Jadi ketika sebelum mengikuti CGP kemarin, saya sering menggunakan bahkan kelimanya ya. Kita hukum, kita buat rasa bersalah, kita teror sampai mereka takut ya. Tetapi ternyata pendekatan itu salah teman-teman. Dan ini kita belajar bersama bagaimana yang kita lakukan ketika kita bertemu dengan beberapa anak-anak kita. Tadi ada 3 hal proses yang dialog yang terdiri dari 3 langkah, yaitu kita menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, penerapannya dari ketiga restitusi ini, saya setelah ikut ini saya mencoba untuk mendekati anak-anak, dan ya saya bersyukur bahwa anak-anak akan lebih berbeda. Jadi tidak kita buat rasa bersalah, tetapi kita berlaku sebagai posisi yang kelima tadi, yang sebagai seorang manajer. Apakah itu mudah? Tidak teman-teman. Perlu proses, bahkan saya harus berusaha untuk mengalahkan ego saya. Tapi yang kita tuju itu bukan jangka pendeknya. Ketika kita melakukan hukuman misalnya. Baik, terima kasih Mr. Fajar. Saatnya kita sampai ke penghujung acara dan kita lebih 5 menit Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktu kebersamaannya dan dukungan Bapak Ibu untuk bisa hadir di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi dari hasil apa yang kami peroleh dalam kegiatan CGP di Angkatan 9 ini. Semoga nanti bermanfaat ke depannya, tentunya untuk menuntun putra-putri kita khusus di SMP Budi Utama. Karena kita seorang pendidik, kita juga sebagai penuntun, seperti yang disampaikan sama Mr. Fajar tadi, sesuai yang disadur dari kutipan Ki Hajar Dewantara. Baik, kita akan akhiri dengan doa penutup. Kepada Mr. Yan, dipersilahkan. Baik, sebelumnya selamat sore Bapak Ibu. Untuk mengakhiri kita pada sore hari ini, mari kita berdoa. Saya pimpin secara Muslim.
Yang lainnya mau menyesuaikan. Dengan sikap sempurna berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terima kasih atas berkah dan karunia-Mu sehingga pada kesempatan hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9 SMP Budi Utamawati Sleman Yogyakarta dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Berkailah kami agar kami dapat melaksanakan pembelajaran, dapat mendidik putra dan putri kami sesuai dengan harapan bangsa dan harapan semuanya. Semoga mereka dapat belajar dengan baik dan semoga skill kami semakin terupgrade dalam melayani dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bisa mendidik murid sesuai dengan bakat dan minatnya sehingga mereka bisa sukses. Amin. Sebentar kami akan pulang, berkailah kami supaya kami dapat sampai di rumah dengan selamat, bertemu dengan orang yang kami sayangi. Allahumma amin. Terima kasih, Sport. Saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Mr. Yan. Demikian rangkaian acara diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah hari ini. Saya Miss Pur mewakili seluruh pihak yang bertugas menyampaikan permohonan maaf apabila dalam acara ini terdapat sesuatu yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu. Biasanya peraturan kelas itu dimulai dari kata positif atau negatif. Biasanya apa peraturan kelas? Peraturan kelas. Gimana? Berarti tidak boleh. Ya tidak boleh. Misalnya tidak boleh ngobrol, ya toh? Tidak boleh ngobrol saat KBM. Terus apa lagi peraturannya? Kecuali kalau disuruh. Ya, kecuali kalau disuruh. Benar. Apa nak? Peraturannya apa nak? Tidak boleh makan, benar. Tidak boleh makan. Terus? Tidak boleh makan di kelas. Terus apa lagi? Iya, berarti tidak boleh meninggalkan. Ya, tidak boleh meninggalkan kelas tanpa izin. Terus apa lagi? Satu, tidak boleh tidur. Tidak boleh tidur. Apa lagi nak? Masih ada lagi? Tidak boleh tidur. Terus? Ya, berarti tidak boleh motong pembicaraan ya. Tidak boleh motong pembicaraan. Oke. Nah, ini kan peraturan kelas. Nah, coba kita buat nilai ke bajingan. Ya. Atau langsung kita menuju ini agak sedikit enggak ya? Kita akan langsung menuju ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Tidak boleh ngobrol saat KBM. Berarti kita buat kalimat positifnya apa? Apa nak? Ya berarti sama aja menghargai. Terus tidak boleh makan di kelas berarti apa?
kalimat negatif ini silahkan kalian buat positifnya. Tidak boleh ngobrol saat KBM, oh hari ini. Tidak boleh makan di kelas, berarti menjaga ketertiban. Tidak boleh meninggalkan tanpa izin. Apa nak? Disiplin. Tidak boleh tidur. Sama tidak dengan disiplin. Terus tidak boleh nonton pembicaraan. Menghargai. Oke, kita punya keyakinan kelas 3, menghargai, menjaga ketertiban. Gitu ya nak ya. Terima kasih. Boleh dilanjutkan. Terima kasih dari sini. Janis menjaga Janis apa? Peduli sesama. Boleh di bagian bawah. Boleh bebas. Silakan Janis. Tiga. Halo teman-teman, saya dari kelas 8A Jakarta. Kelas kami 8A sudah menjalankan keyakinan kelas kami khusus dengan MISKO. Keyakinan kelas kami berupa pertama, menghargai guru saat sedang menjelaskan. Kedua, menjaga ketertiban kelas dengan tidak makan di kelas dan bermain di kelas. Ketiga, sapa senyum menawa. Kemudian disiplin, menjaga kebersihan kelas, dan terakhir peduli sesama. Keyakinan kelas 8A ini kami buat agar kelas kami menjadi kelas yang tertib dan bisa mencerminkan budaya yang baik di sekolah kami, SMP Budi Tama. Terima kasih.